Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Jangan patah semangat, kita ikuti terus pemberitaan kasus Subang ini sampai tuntas di persidangan nanti. Sudah tidak bisa terbayangkan lagi. Nanti di kursi panas, Ramdhanu dan juga Yosef Hidayah akan disidangkan. Di situ tentunya banyak sekali pertanyaan yang akan disinkronkan dengan barang-barang bukti. Itu akan mempertanggungjawabkannya apa yang sudah dituduhkannya. Nah, teman-teman, ini akan ramai sekali. Sudah tidak bisa terbayangkan lagi, ratusan saksi akan dihadirkan. Seperti itu, untuk memperkuat, memperjelas keterangan-keterangan masalah kasus ini. Oke, teman-teman, di video kali ini, saya akan membahas, dan ini pun banyak sekali permintaan dari publik. Bang, bahas lagi, benarkah Ibu Mimin ini sama sekali tidak mengenal dengan tersangka Ramdhanu? Oke, ini ada sebuah cerita. Teman-teman mungkin sudah menyimak dari video saya yang dulu, ya kan, ada di YouTube-nya Heri Susanto. Waktu itu saya kan mijit-mijit Yoris seperti itu, dan waktu itu memang Yoris itu panas. Kebetulan saya waktu itu janjian dengan Heri untuk main ke Yoris, mau podcast-podcast atau mau ngopi di sana menurut Heri itu ya. Nah, saya duluan ke rumahnya Yoris karena Heri mau betulin ban dulu ke bengkel. Sebentar lah, tunggu ya di rumah Yoris, saya berangkat. Nah, waktu itu Yoris lagi tidur. Kenapa, Yur? Sakit, Bang, katanya. Ini asam urat, badan panas, flu, pilek, katanya seperti itu. Oke lah, sini saya pijitin. Semoga saja agak reda tuh panasnya ya. Nah, Yanti ngambil handphone. Oke lah, Bang, saya kamera ya. Oke, siap. Nah, Yanti yang pegang kamera tersebut kan di rumahnya di situ. Saya pijitin Yoris. Ya, agak lama juga, sesudah itu agak dingin badannya dan sudah enakan katanya. Nah, disitulah mengeluarkan laptop tersebut, sesudah pakai baju seperti itu. Laptop itu dikeluarkan, disitulah cerita. Nah, disitu ada cerita Yanti, bahwa Ramdhanu ini sangat akrab sekali dengan Arigi, menurut Yanti. Cuman tidak ada bukti rekaman segala apapun video, ya ini hanya cerita. Adapun benar dan tidak keterangan Yanti, itulah yang saya dengar, teman-teman. Ya kan, itulah yang saya dengar. Cuman tidak ada bukti rekaman segala apapun di situ karena tidak memegang kamera juga dan hanya obrolan-obrolan. Bahkan di situ pun ngobrolin masalah tentang golok, stick golok segala macam. Seperti itu Yanti itu. Nah, oke, teman-teman. Lalu bagaimana tanggapan publik? Dengan Ibu Mimin tidak mengenal dengan Ramdhanu, saya menyimak dari komentar publik di berbagai seluruh YouTube yang mengikuti kasus Subang ini tidak percaya. 100% tidak percaya. Benarkah Ibu Mimin tidak mengenal Dhanu? Tidak percaya. Karena tidak mungkin Ibu Mimin tidak mengenal dengan Ramdhanu. Kan bekerja waktu itu di sekolah, ya kan? Disuruh ini, disuruh itu. Disuruh oleh Pak Yosef Hidayah mengantarkan apapun itu kan pasti ke rumah Ibu Mimin. Menyuruh Ramdhanu tersebut. Nah, teman-teman. Oke, lalu bagaimana tanggapan Yoris? Bahkan Yoris kuliti bahwa Mimin yaitu tidak percaya dan tidak mengenal Dhanu. Yoris tidak percaya. Jadi Yoris itu mengatakan itu hanyalah sandiwara, katanya seperti itu. Karena kita pun sebagai publik, iya juga ya, masa sih Ibu Mimin tidak mengenal dengan Muhammad Ramdhanu? Ini dibantah juga oleh Yoris. Nah, Yoris sudah kita ketahui, yaitu anak tertua dari Yosef Hidayah yang sekarang sudah menjadi tersangka. Baik, teman-teman sudah menyimak kan di dalam sebuah acara di stasiun televisi, Yoris juga sempat ditanya soal pernyataan Ibu Mimin yang begitu mengaku tidak mengenal dengan saudara Ramdhanu. Ibu Mimin sudah di berbagai media massa mengatakan tidak kenal dengan Ramdhanu, ya kan? Di Kompas TV, di Tribun, di berbagai YouTuber. Waktu itu podcast juga dengan salah satu YouTuber di Subang. Ibu Mimin mengatakan sama sekali tidak mengenal Ramdhanu. Ini kan aneh. Tidak mungkin lah teman-teman, pastilah mengenal. Lalu diperkuat lagi dengan ucapan Yanti. Arigi juga akrab dengan Ramdhanu ini. Seperti itu. Oke. Nah, lalu Yoris mendengar pengakuan Ibu Mimin tersebut, ia pun tampak tersenyum kan. Mungkin menurut kita, itu sandiwara, itu bohong. Ini seperti itu bisa juga. Nah, lalu Yoris pun menguliti Mimin dengan membongkar kebohongan sang ibu tiri yang jadi tersangka pembunuhan di dalam kasus Subang ini, yaitu Yoris menegaskan bahwa pengakuan Mimin tak mengenal Dhanu, tak pernah ketemu sebelumnya adalah bohong dan drama. Itu menurut Yoris, teman-teman. Jadi dalam membahas kasus Subang ini, kita dan saya sendiri tidak sama sekali bermaksud untuk memojokkan seseorang, teman-teman, dalam kasus ini, baik ke tersangka, baik ke para saksi. Saya membahas sesuai media
keterangan para saksi yang sudah tertulis tentunya. Jadi tidak sama sekali bermaksud memojokkan siapapun, tidak ada. Tinggal dibaca, kita bahas, kita analisa sesuai apa yang mereka ucapkan, benar apa tidak, mungkin apa tidak, kan seperti itu. Contohnya Ibu Mimin tidak sama sekali mengenal Danu, sedangkan Ibu Mimin sudah lama sekali di yayasan di sekolah tersebut kan. Ramdhanu sebagai operator di sana kan pasti mengenal, teman-teman, ya kan? Nah, oke. Makanya Yoris mengatakan bohong, itu drama. Langsung dari Yoris sendiri mengatakan seperti itu. Lantas Yoris pun membeberkan fakta bahwa Danu pernah bertemu di tahun 2020. Menurut Yoris, Danu pernah bertemu Ibu Mimin, bahkan pernah ke rumah Mimin karena disuruh oleh Yosep, sang paman. Danu mengatakan kepada Yosep itu paman, teman-teman. Oke. Nah, menurut Yoris, drama itu tahun 2020, 2021. Danu itu pernah ke rumah Ibu Mimin, disuruh sama pamannya. Nah, maksud Yoris ini menyebutkan paman itu, jadi Ramdhanu ini keponakan dari Yosep Hidayah. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Pasti memahami hal ini. Pak Yosep ini adalah sang paman. Nah, Yoris mengatakan di pagi-pagi itu Ramdhanu disuruh ke rumah Ibu Mimin. Jadi tidak mungkin lah Ibu Mimin tidak mengenal sama sekali dengan Danu. Saya pun heran ya teman-teman, ada drama apa lagi di balik kasus ini sehingga mereka begitu kerja keras, berpikir keras untuk menutupi kasus ini seperti itu. Dan kita membahas seperti itu adalah mereka sudah menjadi tersangka seperti itu. Oke. Ramdhanu, menurut Yoris sempat mengadu bahwa Ramdhanu ini disuruh Yosep ke rumah Mimin kepada ibu tirinya. Jadi dia adalah Danu itu bilang ke mama atau Ibu Tuti, yang Danu ini adalah bilangnya Bibi. Bi, saya itu barusan ke rumah Ibu Mimin, ngasih apa lagi Bu? Seperti itu. Atau ngasih apa lagi? Nah, menurut Yoris mengatakan bahkan saat Danu ke rumah Mimin, kedua anaknya pun ada di rumah dan bertemu dengan Danu. Tidak mungkin kan? Kita pun tidak percayalah kalau Ibu Mimin tidak mengenal dengan Ramdhanu. Yoris langsung mengatakan itulah sandiwara. Waduh, luar biasa teman-teman. Jadi sudah ketahuan dari gerak-gerik apapun itu, dari ekspresi apapun itu, kita bisa menilai, dari statement mereka kita bisa menilai. Tapi yang penting jangan menuduh. Tapi intinya kan sudah menjadi tersangka. Kita tidak menuduh siapapun. Ya kan? Polisi yang menetapkan mereka menjadi tersangka. Oke. Baik, teman-teman. Menurut Yoris, jadi dia ke rumah lihat anaknya yang dua itu, Arigi dan juga Abi. Nah, terus itu diperintah sama papa. Luar biasa teman-teman ya. Tidak mungkin lah teman-teman. Berbeda dengan Ramdhanu, Yoris justru mengaku dirinya yang tidak pernah berhubungan atau bertemu dengan anak-anak Mimin. Ya, jadi Yoris tidak pernah, teman-teman. Nah, di sisi lain, kuasa hukum Ibu Mimin, Rohman Hidayat, memberikan pembelaan terhadap pernyataan kliennya. Berdasarkan pengakuan Danu, ia melihat kedua anak Mimin itu datang hampir sekitar pukul 1 di siang hari. Danu itu nggak deket sama kedua orang ini, tapi Danu ya tahulah. Siapa sih yang nggak tahu keluarga Pak Yosep? Apalagi dia bagian dari keluarga almarhum Ibu Tuti. Menurut kuasa hukum Ahmad Taufan. Jadi tidak mungkin juga kalau Ramdhanu ini atau Ibu Mimin tidak mengenal dengan Ramdhanu, teman-teman. Tidak mungkin juga ya. Ini hampir 100% saya menyimak di berbagai keterangan komentar teman-teman juga. Allah, itu hanya sebuah sandiwara saja katanya untuk menutupi segala macam sesuatu agar kasus ini blur. Karena Ramdhanu kan menuduh Ibu Mimin langsung, Arigi, Abi, dan juga Yosep Hidayah. Jadi bagaimanapun pembelaan diri itu pasti dilakukannya. Lalu, namun Arigi dan Abi memiliki alibi bahwa pada saat kejadian mereka tidak ada di TKP. Abi mengaku berada di rumah bersama Mimin dan Yosep. Ia seharian bermain game. Oke. Sementara Arigi berada di konter handphone bersama dua orang temannya. Dan dua orang temannya kan sudah diperiksa, ya kan? Sudah diperiksa, tapi ada sebuah keterangan ketika diperiksa atau ditanyai wartawan, beda lagi penjelasannya, dan juga sesudah diperiksa di Polda Jabar, beda lagi. Apakah ini akan menguatkan Arigi nanti?
Dengan keterangan dari dua saksi ini, teman-teman, kita lihat nanti di pengadilan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa sebenarnya yang berbohong? Siapa juga sebenarnya yang bersalah atau yang akan menjadi tersangka selanjutnya? Karena ini pasti banyak sekali tersangka lain yang belum mencuat ke publik. Atau bisa saja nanti Pak Yosep menyebutkan nama-nama pelaku lain. Ini kan luar biasa, ya kan? Karena Pak Yosep sudah mengatakan Bapak akan bongkar nanti di pengadilan. Tunggu saja nanti di pengadilan. Oke. Nah, teman-teman, sejak kasus Subang ini mencuat, Yoris pun turut jadi saksi dan tak luput jadi sorotan publik. Yang mana Yoris ini adalah anak tertua dari kedua korban ini. Berarti Yorislah yang harus paling vokal dalam mencari sebuah keadilan, mencari pelakunya. Itulah komentar publik yang saya simak juga. Kenapa Yoris kok diam saja? Sehingga seakan-akan menutup mata dengan adanya kasus ini. Yang dibunuh itu adalah ibu dan adik tercintanya. Tapi seakan-akan terlihat happy, enjoy, dan tidak ada rasa bersedih. Bahkan di pemakaman pun dia seolah-olah menjauh, ya kan? Harusnya seorang anak itu ketika orang tua meninggal itu kan langsung atau turun langsung menguburkan orang tua seperti itu. Ini kan tidak, kalau kita menyimak, ya kan? Waktu itu ada jejak digital, waktu di masjid malah nungguin tas, ya kan? Ada tas besar itu kan dua, menggendong tas juga. Apa isi tas tersebut coba? Nah, waktu di makam juga menjauh, malah kumpul sama orang-orang yang lain di situ kan. Nah, harusnya Pak Yosep juga, Yoris sibuk segala macam. Ini yang sibuk malah orang lain. Tapi yang terlihat sibuk ada Pak Kades ya di situ. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan kembali. Pembahasan masih begitu banyak sekali karena kasus ini belum tuntas. Sehingga kita semuanya greget kapan tuntasnya kasus ini yang sudah bertahun-tahun. Intinya kita doakan pihak kepolisian diberikan kelancaran. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.